Kalian hitung ya kalau udah mulai gue ngomong. Mbak Lirina. 5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Smarties semuanya. Apa kabar? Senang sekali saya Rina Rosita bisa nemenin semua teman Smarties yang tiap hari ini mengikuti webinar kita dengan judul Jurus Rahasia Skripsian. Dan sebelumnya terima kasih buat Smarties yang sudah bergabung. Ini pakai headset ya. Kita mulai sama teman-teman Smarties semuanya. Apa kabar nih? Halo. Baik, Kak. Baik. Baik, Kakak. Baik. Halo, selamat sore teman-teman. Selamat sore, Kak. Sore. Oke. Ya, dari mana nih sore hari ini? Seperti biasa, saya juga mau tahu dong teman-teman ada dari daerah mana aja? Dari Tasikmalaya, Kak. Selatan. Bengkulu, Kak. Halo. Dari Kapuk Muara, Muara. teman-teman, kalau misalkan ada kendala. Ada yang dari Bogor, dari Banjarmasin. Dari mana lagi nih? Sumatera ada nggak Sumatera? Hadir, Kak. Jawa Timur, halo. Ada Bengkulu, Tasik, Jakarta. Oke, sebelum saya perkenalkan siapa sih pembicara sore hari ini. Saya buat memberitahu setiap rules yang ada ya untuk webinar kali ini. Seperti biasa, teman-teman audionya minta tolong dimatiin dulu selama acara berlangsung ya, sama pembicara berbicara, kecuali teman-teman diminta untuk menyalakan audio. Untuk kamera, teman-teman boleh nyalain kameranya, dan nanti di akhir acara seperti biasa juga di chat kita akan kirimkan link supaya teman-teman isi absen dan email. Jadi kita kirim e-sertifikatnya ke email ya, jangan sampai salah emailnya gitu. Oke? Udah siap belum teman-teman nih? Saya kenalin siapa pembicaranya. Oke, jadi pada sore hari ini kita ketemu di webinar tentang jurus rahasia skripsian. Kita pasti sangat sibuk ya beberapa bulan ke depan nih untuk teman-teman yang memulai skripsi, yang mengerjakan tugas akhir ya. Nah, gimana sih caranya? Biasanya kan kita bingung mulainya dari mana, terus cara menyelesaikannya bagaimana, terus kadang kita udah berusaha bikin tapi rahasia-rahasia yang memang selama ini teman-teman akan keluhkan untuk membuat suatu skripsi gitu. Oke, jadi kali ini pembicara kita adalah Bapak Donan Alananto Iskandar. Saya bacain CV-nya Pak Donan dulu ya. Pak Donan ini adalah seorang dosen di salah satu universitas swasta di Jakarta. Pak Donan juga lulusan dari S1 Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Andalas Padang. Pak Donan juga MBA di Australia, salah satu universitas di Australia. Juga sekarang sedang mengerjakan S3-nya ya di International Business di utara Malaysia. Jadi buat teman-teman semua yang pengen lebih kenal sama Pak Donan, terus juga pengen tahu gimana sih jurus skripsian supaya skripsinya tuh berjalan dengan baik, kita terhubung langsung sama Pak Donan ya. Halo Pak Donan. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo teman-teman, apakah jelas suara Pak Donan? Jelas, Kak. Jelas. Jelas, Pak. Oke, jelas ya Pak. Oke, Pak Donan sudah siap Pak untuk sharing kepada kita semua Pak. Oke, terima kasih Mbak Rina. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya, kepada para kita manggilnya apa nih? Smarties ya. Salam smart ya. Salam smart, salam sehat. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tips-tips supaya skripsinya cepat selesai.
Ya, tentu dengan cara yang akademis. Dan terima kasih juga kepada, ini ada beberapa mahasiswa saya ini, mudah-mudahan nggak bilang, wah saya ditodong. Aduh, ini ada Mbak Cindy, Mas Cindy, ada Mas Sandi, ya, jadi ada. Tapi mereka bukan saudara kembar ya, bukan saudara kembar ya. Ada Mbak Malahayati, Mas Lukman dan lain-lain ya. Kemudian barangkali sahabat Smarties juga berpikir kok webinar ini ada administrasinya. Jadi sebenarnya beberapa bulan yang lalu kami pernah mengadakan webinar yang sama free of charge. Pesertanya hampir 300, tapi ada anak SMA juga yang ikut gitu. Dalam hati saya pikir tuh anak SMA buat apa? Kuliah saja belum. Jadi kalau misalnya tidak berbayar ini memang kadang-kadang yang ikut tidak ada keseriusan. Tapi kalau ada administrasinya diharapkan yang ikut walaupun tidak banyak, namun benar-benar mahasiswa yang niat ya, punya semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsinya tepat waktu, bukan waktu yang tepat. Kalau waktu yang tepat bisa kapan saja. Oke lah, karena hari juga sudah sore, kita langsung saja. Nanti kalau mau tanya jawab ada waktunya ya. Saya share materi. Ini saya dipaksa dengan bahasa gaul ini. Jurus rahasia skripsian. Nah, skripsi itu bukanlah hal yang perlu ditakutkan, dihindari dan dibenci. Oh, skripsi penyebab sakit kepala 8 semester. Oh, skripsi kok 8 semester. Mahasiswa saya ada 2 bulan selesai. Ya. Kemudian skripsi itu, kata itu kadang-kadang lebih seram daripada kata sayang, aku hamil. Ya. Jika hidup itu ibarat game, maka skripsi itu adalah salah satu level yang harus kamu lewati untuk naik ke level selanjutnya. Seperti meniti karir, menikah. Jadi enjoy saja. Seperti sebuah iklan TED. Jangan dibuat beban. Toh, skripsi ini bukan kamu saja yang melalui itu, bukan sahabat Smarty yang melalui itu. Semuanya, termasuk saya dulu, termasuk kawan-kawan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, bagaimana skripsi itu agar cepat selesai? Itu ada 4 tips ya. Yang pertama adalah yaitu ada komitmen dan kedisiplinan, fokus pada topik yang dibahas, buat latar belakang, pencarian referensi jurnal utama, dan penunjang topik. Jadi begini, saya tuh sering menemukan mahasiswa yang bikin skripsi, judulnya itu keren banget. Keren banget. Saya ambil contoh, pengaruh variabel makroekonomi, valuta asing, kemudian suku bunga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Wah, keren banget kan judulnya kan? Tapi pertanyaan saya, satu, valuta asing. Valuta asing ini kan banyak. Contoh dolar. Dolar itu banyak sekali negara yang menggunakan dolar. Hong Kong dolar, Singapura dolar, Brunei dolar, Amerika dolar, Australia dolar. Ini valuta asing yang mana? Ya, pasar modal. Pasar modal juga di dunia ini bukan cuma satu. Pasar modal itu ada Bursa Efek Indonesia, ada Hang Seng di Hong Kong, ada Nikkei di Jepang, New York Stock Exchange, dan lain-lain. Pasar modal yang mana? Jadi kelihatannya keren, tapi sebenarnya itu justru bukan jebakan Batman malahan, lubang kubur malahan. Ya, jadi topik yang bagus itu yang fokus. Fokus itu artinya contohnya misalnya pengaruh media sosial. Nah, media sosial saja itu sebenarnya sudah agak luas. Lebih bagus kita malah langsung aja pengaruh Instagram. Gitu. Instagram. Kemudian untuk level S1, barangkali memang Anda tidak perlu untuk, dalam tanda kutip ya, saya bukan mengajarkan Anda jelek,
tidak perlu terlalu idealis. Memang kalau S1 itu untuk bikin skripsi, cari aja jurnal, apalagi sekarang tinggal googling, cari jurnal-jurnal terdahulu 4-5 tahun terakhir. Kemudian dari jurnal-jurnal itu Anda blend ya, Anda kemas menjadi satu judul yang terinspirasi dari jurnal-jurnal tersebut. Terus yang ketiga, kebetulan saya juga sebenarnya sejak 2006 saya tuh mengajar statistik dan riset metodologi. Kenapa saya mengajar statistik dan riset metodologi? Karena kebanyakan karena saya background-nya ekonomi ya, background-nya ekonomi, jadi kuantitatif. Tapi herannya banyak sekali mahasiswa saya yang ketika kuliah itu justru malah menghindari mata kuliah statistik. Padahal dalam skripsi itu mutlak statistik itu diperlukan. Ya, selain tentu kemampuan riset. Dan yang terakhir, justru ini salah satu yang paling penting. Anda hebat 3 di atas, tapi 4 attitude menghadapi dosen atau lingkungan teman, terutama dosen ya, tidak bisa, justru itu menjadi kendala yang akan memperlambat skripsi. Nah, kita mulai dari you. Nah, sekarang Anda tuh maunya seperti apa skripsinya? Sekedar lulus cepat, tulisan biasa-biasa aja. Tulisan bagus, lulus bisa agak lama. Lulus cepat, tulisan bagus. Nah, idealnya memang yang terakhir. Tapi sebenarnya ya, ini kan saya tips ya. Tidak ada yang paling baik. Every person has its own choice. Yang namanya ilmu sosial itu nggak ada yang, kalau matematika kan kalau 3 otomatis lebih besar daripada 2. Kalau Anda dapat nilai 10 lebih baik dari yang dapat nilai 8. Tapi kalau ilmu sosial tidak. Ilmu sosial itu tidak ada yang baik. Skripsi yang baik ya terserah kamu. Anda lah ya, sahabat Smarty yang paham kapasitasnya. Sahabat Smarty paham tujuan target. Karena itulah menentukan apa ya, kira-kira kita tuh bisanya bagus, idealis, tapi nggak kelar-kelar. Buat apa? Oke, sekarang kita berpikir yang realistis saja. Skripsi itu hanya 6 SKS. Anda kuliah 144 SKS. Selama 7 semester atau 8 semester berbareng dengan skripsi, Anda sudah setengah mampus ya, jungkir balik menyelesaikan 138 SKS mata kuliah. Jangan gara-gara skripsi yang hanya 6 SKS, rusak susu sebelanga. Hancur semuanya. Kalau saya tuh, mahasiswa itu selalu saya tanya, kamu IP-nya berapa? 2,34. Ah, sudahlah, variabelnya 1 aja. Kamu IP berapa? 4,4, Pak. Ini summa cum laude ini. 2 tahun, Pak. 4,4 2 tahun. Ya, 1 variabel aja. IP berapa? 3,9. Nah, ini. Bolehlah kalau mahasiswanya punya kemampuan yang di atas rata-rata, kita berikan tantangan yang lebih ini. Apa saja yang membuat skripsi selesai cepat, tepat, dan cepat ya? Ada 2 faktor, satu internal dan eksternal. Oke ya. Faktor internal itu adalah motivasi, tujuan, pantang menyerah, sama manajemen waktu. It's all about you. Ya. Yang ini ya. Saya ini dulu pernah punya mahasiswa, skripsi S1-nya belum selesai sudah memikir ngambil master. Nah, ini luar biasa motivasinya, sangat meluap-luap. Jadi waktu itu mungkin salah satu rekor mahasiswa saya cepat 2 bulan selesai. Dan habis itu dia sibuk nyari sekolah untuk S2. Nah, ini mahasiswa yang ya Anda nggak perlu sampai itulah. Nah, time management, buat target dan schedule. Buat target, mau menyelesaikan skripsi berapa lama? 2 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Kalau 2 minggu rasanya terlalu tidak realistis. 1 bulan juga tidak realistis. Yang realistis itu 2-3 bulan, 6 bulan itu normal. Maka kita buat timeline pekerjaan skripsi. Makanya kalau mahasiswa saya itu biasanya di lampiran proposal, saya minta bikin kayak timeline, chart gitu. Bulan pertama itu harus selesai bab 1. Maksimal. Ya, maksimal 1 bulan bab 1 selesai. Bulan kedua bab 3.
Berarti bab 2, maaf, landasan teori, kajian pustaka. Kemudian bulan ketiga adalah metode penelitian. Ini yang ada di depan Anda ini, slide-nya, ini sebenarnya standar gitu. Jadi bukan sesuatu yang susah ya. Ini standar saja. Cuman kadang-kadang mahasiswa lupa. Jadi memang bulan 1 itu kalau yang lebih bagus lagi gini. Saya tidak tahu kalau di perguruan tinggi Anda ya. Tapi kalau di tempat saya lebih suka kalau mahasiswa itu bimbingan secara informal. Jadi ada beberapa mahasiswa bulan Desember, semester ganjil kan berarti kan. Bulan Desember itu sudah nemuin saya. Pak, kira-kira kalau mau bikin skripsi judulnya apa, Pak? Ini. Proposalnya gimana? Seperti ini. Nanti boleh nggak saya kalau memohon kepada Kaprodi bimbingannya Bapak? Oh, dengan senang hati saya bilang kayak gitu. Nah, habis itu sebelum Februari semester 8 atau semester genap dimulai, mahasiswa ini sudah bikin proposal dan sudah menyelesaikan bab 1. Begitu Februari, secara legal formal, saya ditunjuk jadi pembimbing skripsi, itu mahasiswa sudah curi start. Dalam waktu 1 bulan sudah selesai bab 3. Karena sebelumnya bab 1 sudah selesai. Nah, kenapa Anda, ini saya tidak tahu apakah Anda sedang mengerjakan skripsi atau mau skripsi. Tapi kalau mau skripsi, ada baiknya Anda curi start. Curi start yang positif. Curi start itu kan identik dengan negatif. Orang belum pertandingan lari, orang belum lari, yang lain belum lari, Anda sudah lari duluan. Itu nggak boleh. Tapi kalau curi start skripsi, itu suatu hal yang menurut saya malah highly recommend, sangat direkomendasikan. Nah, kemudian bulan keempat, bulan kelima, dan bulan keenam, urus administrasi kampus dan lain-lain. Nah, ini ada masalah sepele yang menurut saya harus Anda perhatikan. Ya, ada mahasiswa saya yang skripsinya cepat selesai. Jadi 3 bulan atau 4 bulan sudah selesai. Tapi mereka abai dan acuh sama administrasi kampus. Administrasi kampus ini kan, mohon maaf ya, tergantung kampusnya. Ada kampus yang stafnya helpful, sangat membantu dan cepat menyelesaikan masalah administrasi. Tapi ada kampus yang stafnya itu sendirian mengurusi ratusan mahasiswa, atau hanya berdua saja. Atau stafnya itu tidak dibekali dengan kemampuan administrasi yang baik, sehingga lelet. Nah, disinilah peran teman, senior. Tanya sama senior, Pak, Bang, Mbak, Kak, kalau ngurus administrasi skripsi itu kira-kira butuh berapa lama? 2 minggu. Dulu ada pernah kejadian ya, 2 kali ya. Ada mahasiswa saya yang doyan last minute. Ini anak sebenarnya rajin dan cukup cerdas, tapi doyannya last minute. Suatu hari dia itu mau minta tanda tangan buat pengurusan sidang. Jam 4 sore dia cari-cari saya. Udah itu telepon, Bapak di mana? Saya lagi sholat di masjid, kayak gitu. Masjid mana? Kampung Melayu. Sementara posisi dia ada di jauh lah. Waduh Pak, jam 5 sore saya udah deadline pendaftaran sidang. Kalau enggak, saya extend semester depan. Lah, kamu kok nggak appointment dulu? Akhirnya saya bilang kalau hanya jam 4, jam 5, saya pikir Bapak di kampus, Pak. Lah, siapa yang saya pasti di kampus? Belum tentu, kan? Nah, akhirnya dia naik ojek dari kampus ke Kampung Melayu. Saya tungguin tuh di masjid. Jemaah udah bubar, saya masih nungguin. Begitu dapat tanda tangan saya, dia ke kampus. Sampai di kampus, kampusnya udah tutup. Nangis-nangislah dia cerita dengan saya. Dan saya bilang, loh, Pak, bantu tolong saya, Pak. Lah, pembimbing skripsi itu tugasnya, job desk-nya itu adalah membimbing mahasiswa skripsi sampai selesai. Habis itu udah bukan urusan dosen lagi. Itu urusan Anda lah yang mengurus segala macam, kayak fotokopi ijazah, fotokopi akte kelahiran, dan lain-lain, fotokopi ijazah SMA ya, untuk sidang skripsi, itu sudah Anda. Ya, jadi, apa ya, Anda kan kalau bikin skripsi, kalau Anda kelas reguler, sahabat Smarties ya, itu kan usianya rata-rata sudah 22-23 tahun. Sudah dewasa lah, sudah manusia dewasa, bukan anak-anak lagi. Yang begini-begini nggak perlu diajarin. Ya, jangan sampai lagi-lagi ya, perjuangan Anda selama 138 SKS, 7 semester, tunggang langgang, pontang-panting,
selesaikan kuliah, dan selama 4-5 bulan menyelesaikan skripsi menjadi terbengkalai gara-gara mengurus administrasi yang tidak benar. Oke, kemudian penentuan topik, menulis itu sederhana. Ya. Sebenarnya ya, jujur ya, apa yang saya tulis di sini adalah sesuatu yang ideal. Sesuatu yang ideal. Namun, kalau Anda mau shortcut, mau ingin cepat, lakukanlah ATM. Amati, tiru, modifikasi. Ya. Jadi topik itu satu. Yang paling mudah itu sebenarnya adalah mahasiswa kelas ekstensi. Mahasiswa yang sudah kerja. Satu yang paling mudah adalah tempat dia kerja. Jadi Anda tidak mengalami kesulitan untuk mencari data. Karena yang lama ini biasanya data. Nah, bagaimana dengan mahasiswa reguler yang belum bekerja? Cari topik yang Anda suka. Idealismenya seperti itu. Tapi kalau misalnya Anda punya kenalan, apakah kakak, apakah om, tante, atau ayah keluarga orang tua Anda sendiri yang bekerja di satu perusahaan, sejak semester 6 sudah harus Anda incar itu. Karena begini, lagi-lagi masalah administrasi. Masalah administrasi yang ini ya. Nah, ada juga administrasi yang sebelumnya. Apa itu? Mencari data di perusahaan. Nah, contoh, bank. Kalau Anda studi kasusnya atau topiknya mengenai perbankan, perbankan itu biasanya walaupun ada orang dalam, karena namanya juga bank, prosedurnya itu biasanya sangat ketat. Tidak mudah mencari data di dunia perbankan. Saya dulu pernah ada mahasiswa ekstensi kerja di sebuah bank swasta di Jakarta. Karena dia dalam tanda kutip ya sibuk, tapi kalau saya bilang ya lalai gitu ya. Lalai, dia lupa untuk meminta surat permohonan mencari data di kantornya sendiri. Ternyata terus kantornya bilang persetujuan akan diberikan paling cepat 14 hari kerja atau sekitar 2 minggu lebih. Padahal deadline-nya sudah dekat. Nah, senjatanya nangisnya sama saya. Loh, saya bilang gini, emang saya presiden atau menteri keuangan gitu ya, atau pejabat Bank Indonesia yang bisa mengintervensi ini? Saya kan dosen aja gitu. Andai kata saya punya kenalan di bank tersebut pun, dan banyak sebenarnya kenalan saya di bank yang cukup terkenal itu, tapi kan mereka kan juga orang yang bekerja dan sesuai dengan standar operation procedure yang ada dalam bank tersebut. Jadi kalau bisa dari semester 6, kalau Anda misalnya belum skripsi, udah Anda incer-incer. Kalau Anda mahasiswa reguler ya, mahasiswa reguler yang belum membuat skripsi, udah Anda incer. Siapa om Anda, saudara sepupu, kakak yang bekerja di bank atau di perusahaan mana yang untuk mencari data. Terutama keuangan dan SDM. Saya ulang lagi ya, terutama kalau di manajemen ya, itu adalah jurusan manajemen keuangan dan sumber daya manusia. Kenapa? Karena mencari datanya harus di perusahaan langsung. Kalau marketing mungkin tidak terlalu sulit, karena biasanya mencari datanya di customer. Kalau customer nggak perlu izin. Izinnya personal aja. Mbak, Kak, Pak, Bu, minta waktunya sebentar untuk ngisi kue. ATM saya tadi adalah yang terakhir ya, adalah mengumpulkan jurnal-jurnal tadi itu. Banyak, kumpulkanlah 5-10 jurnal. Kemudian dari jurnal itu Anda ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi. Karena kalau persis sama namanya plagiat. Tapi kalau terinspirasi atau mirip-mirip itu tidak masalah. Selama Anda menyatakan bahwa Anda, penelitian saya ini terinspirasi dari penelitian terdahulu, si A, si B, si C, si D, tahun sekian, dan seterusnya, dan seterusnya. Oke. Bagaimana kalau topik yang diinginkan tidak satu frekuensi dengan interest dosen pembimbing? Nah, inilah yang penting, bimbingan informal. Solusinya begitu. Kalau bahasa Jawa itu ujuk-ujuk. Contoh saya gitu kan. Saya ini kalau marketing, interest saya adalah consumer behavior. Perilaku konsumen.
misalnya kayak branding gitu kan. Kayak branding, keputusan pembelian, itu saya paling suka. Tahu-tahu ada mahasiswa datang, fait accompli. Fait accompli. Datang, Pak, saya mau bikin skripsi tentang pasar modal. Loh, langsung bawa skripsi sampai bab 3 lagi. Pasar modal. Nah, kalau pasar modal ya saya nggak terlalu suka, walaupun saya paham. Karena saya juga pernah bekerja di Bursa Efek. Bahkan beberapa kali saya studi banding dan tugas di Bursa Efek Singapura. Jadi udah ke pasar modal internasional sebenarnya itu. Tapi masalahnya kan pekerjaan sama hobi atau interest, kesukaan kan beda. Anda boleh kerjanya sebagai bankers gitu kan. Hobi mancing. Beda kan? Nah, itulah solusinya adalah informal tadi. Bapak kira-kira interestnya di mana? Atau dosen-dosen siapa yang kira-kira sesuai pasar modal? Ya, kalau misalnya, oke lah, saya bicara soal yang lain karena saya degree-nya 2 ya. Saya kuliahnya 2 di FISIP dan di Fakultas Ekonomi. Kalau di Fakultas Ilmu Sosial Sains, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik itu kan macam-macam. Ada yang administrasi negara, ada yang administrasi niaga, ada yang jurnalistik, ada yang broadcasting. Zaman dulu ya, kalau zaman sekarang kan dipisah jadi ilmu komunikasi. Kalau zaman saya dulu, ilmu komunikasi itu masih jadi satu dengan FISIP. Ada ilmu pemerintahan, ada hubungan internasional. Itu ya jangan jangan sekonyong-konyong, jangan tiba-tiba Anda datang langsung nodong gitu. Nggak bisa, yang ditodong juga tentunya akan tidak suka. Kecuali kalau Anda memang tidak tahu apa yang Anda ingin tulis. Datang ngeblank. Ada mahasiswa saya seperti, malah yang banyak yang seperti ini. Datang, Pak, kira-kira saya mau nulis apa ya, Pak? Nah, ini malah lebih enak. Kalau saya malah senang yang seperti itu. Langsung saya bilang, oke, kamu nulis aja ini topiknya, ini. Nah, itu lebih enak kalau saya. Biasanya kalau mahasiswa yang pasrah kayak gitu, gampang, mudah diatur ketimbang yang punya interest. Jadi gini, dia suka sama dosen A. Dan dosen A itu hobinya adalah tentang topik B. Nah, si mahasiswa suka sama dosen A, tapi pengennya topik C. Dia nggak mau sama dosen lain yang interestnya topik C. Nah, ini kan aneh. Pokoknya gue maunya sama Pak Donan. Tapi saya maunya judulnya pasar modal. Kalau gitu bikin sekolah sendiri aja. Bikin universitas sendiri gitu. Terus bayar dosen sendiri, ya itu udah pasti, dosennya pasti nurut gitu. Kira-kira seperti itulah. Kemudian nah ini kan zaman sekarang era pandemi, ambil positif. Ya, mengeluh nggak ada gunanya. Zaman saya dulu ikut seminar harus bayar. Saya ingin nambah ilmu mengenai metode penelitian, mengenai statistik, mengenai aplikasi-aplikasi statistik kekinian di zaman saya. Saya harus bayar. Sekarang pun Anda harus bayar, tapi murah. Murah. Saya itu ikut webinar itu paling mahal saya bayar itu 100.000. Itu sudah dapat narasumber sekelas profesor doktor ternama yang kalau saya ikut seminar offline, saya harus bayar jutaan. Nah, Anda ini kalau ikut pelatihan-pelatihan banyak banget ya mengenai cara akses jurnal, metode penelitian, ya seperti sekarang ini. Berapa Anda harus keluar duit? Sebungkus rokok cuman kalau Anda merokok. Ya. Kalau baca perpustakaan, ya ngapain juga Anda ke perpustakaan sekarang ini? Salah-salah malah kena pandemi lagi. Kan disuruh di rumah saja. Lah punya kuota internet buat apa? Nonton drakor. Tahan dulu. Banyaklah download jurnal, download e-book yang bisa didapatkan dengan gratis. Ya. Minimum 1 semester awal. Ini saya bilang bimbingan informal itu. Nah, habis itu
Anda bisa menetapkan judul, ya, latar belakang, dan seterusnya. Sebenarnya bab 1 itu udah 50% daripada skripsi. Karena skripsi itu yang benar adalah bab 1, 4, dan 5. Bab 2 dan bab 3 itu tinggal kopas. Landasan teori tinggal kopas. Metode penelitian tinggal kopas. Yang agak ribet itu, yang agak perlu waktu lama adalah bab 1. Nah, kemudian mencari referensi. Jangan asal ketik sebuah keyword bagian judul langsung di Google. Gunakan mesin pencarian situs khusus mencari referensi. Sebenarnya ya, saya punya beberapa situs bajakan. Tapi tidak etis ya, makanya saya tulis etika di situ. Tidak etis untuk memberitahu Anda situs bajakan untuk mencari jurnal. Tapi nggak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Karena di Google sendiri sudah banyak banget sudah banyak banget jurnal-jurnal gratis. Tidak perlu bajakan dan e-book. Sudah banyak. Nah, contohnya seperti ini. Ini akuntansi ya. Anda ingin mencari judul mengenai balance scorecard. Terus Anda setelah berjuang dengan susah payah ya. Berjuang dengan susah payah, akhirnya dapat satu judul yang kira-kira Anda suka. Jangan lihat judulnya. Pak, saya background-nya bukan akuntansi. Ya nggak masalah. Jangan lihat judulnya. Lihat konsep berpikir. Nah, setelah Anda misalnya jurusan sastra Inggris ya, Anda pengen judul tentang apa gitu. Nah, saya kurang paham tentang apa. Udah kubek-kubek selama 2-3 jam, akhirnya dapatlah satu jurnal yang sesuai dengan keinginan Anda dan keinginan dosen pembimbing Anda. Habis itu, yang Anda lakukan adalah lihat daftar pustakanya. Lihat daftar pustakanya. Enak kan? Dari daftar pustaka inilah Anda bisa mendapatkan referensi-referensi. Nanti itu snowballing effect. Efek bola salju. Dari referensi itu, satu referensi Anda dapat, nanti dapat lagi referensi berikutnya. Jadi snowballing. Pasti dapat. Nah, kemudian banyak sekali hal-hal teknis yang harus Anda perhatikan. Beberapa mahasiswa saya, bukan beberapa, banyak mahasiswa saya, sudah dapat jurnal, ngesepnya ngawur. Ini masalah juga ya. Ya belajarlah administrasi yang bagus gitu. Kan nggak gratis aja, nggak perlu. Itu kan common sense ya, artinya apa? Logika. Bikin folder khusus skripsi. Bikin folder khusus jurnal. Ini folder bab 1, ini folder bab 2, ini folder bab 3, ini folder bab 4, ini folder bab 5, ini folder khusus teori. Kemudian Anda setelah download artikel itu, kasih nama yang benar. Beri judul, nama penulis, judulnya, tahun berapa diterbitkan. Karena biasanya dosen pembimbing itu akan minta jurnal terbitan maksimal 5 tahun terakhir. Jadi kalau sekarang 2021, maka jurnal itu adalah jurnal 2016 maksimal. Ya, ada beberapa dosen yang cukup berbaik hati memberikan batas itu 10 tahun terakhir. Tapi biasanya itu 5 tahun terakhir. Jadi seperti ini judulnya. Supaya Anda kalau nyari juga nggak belibet. Ya, nggak ribet nyarinya. Oke. Nah, ini termasuk dosen males. Dosen males. Saya itu dulu waktu skripsi, saya ingat betul ya. Skripsi saya sudah selesai. Saya datang temui dosen saya. Pak, skripsi saya sudah selesai. Daftar pustakanya mana? Oh ya, lupa Pak. Daftar pustakanya selesaikan dulu. Habis itu saya ke rumah, saya ngetik daftar pustaka. 2 minggu saya berikan kepada pembimbing skripsi saya. Apa kata pembimbing skripsi saya? Kamu ini nulis daftar pustaka aja males, katanya. Saya bilang, Pak, kok saya lebih senang menulis artikel ketimbang atau menghitung dengan aplikasi zaman itu pakai Excel, pakai aplikasi komputer jadul lah ya.
Kalau Excel Anda ada. Beberapa aplikasi sudah punah. Saya lebih suka nulis artikel sama mengerjakan hitung-hitungan, Pak, daripada ngetik daftar pustaka. Dosen saya ketawa. Saya juga sama. Dosen saya juga bilang begitu. Nah, sekarang itu ada aplikasi namanya EndNote atau Mendeley. Jadi, EndNote atau Mendeley itu akan otomatis membuat daftar pustaka di belakang halaman. Sesuai dengan kriteria daftar pustaka. Jadi daftar pustaka itu nggak sembarangan. Ada daftar pustaka yang mengikuti teknis penulisan Harvard. Ada yang mengikuti teknis penulisan kampus lain. Ada yang mengikuti teknis penulisan bahasa Indonesia, pusat bahasa, pusat pengembangan bahasa. Suka-suka kampus Anda. Ini Mendeley ini, kalau EndNote saya kurang paham ya. Tapi kalau Mendeley saya paham. Kalau Mendeley itu nanti ketika Anda mengetik daftar pustaka, itu langsung ada pilihan, ada list, ada daftar. Anda mau daftar pustaka berdasarkan kriteria apa? Apakah Harvard? Apakah American apa style ya, American Psychological Association, atau apakah Stanford, Cambridge, apakah yang lain? Tinggal diklik, nanti otomatis daftar pustaka akan dibikin di belakang. Sama juga, bukan hanya daftar pustaka saja, ini mahasiswa ini sekarang tiap hari 27 jam sehari, 8 hari seminggu megang gadget. Saya ulang ya. Dibandingkan kami dulu, saya paling depan komputer hanya 2-3 jam. Udah pedes mata saya, nggak tahan. Anak sekarang itu 16 sampai 18 jam sehari megang gadget. Tapi bikin daftar isi manual. Wah, aduh, gimana ini? MS Word ini canggih loh. Bukan hanya daftar isi, daftar tabel, tapi bisa bikin bisa bikin indeks. Indeks itu secara otomatis. Nggak bisa saya, Pak. Oh, kalau nggak bisa, saya dulu sampai cari buku bajakan ke Kuitang. Ya, saya dulu waktu bikin skripsi, bela-belain saya dari Padang ke Jakarta. Ke Jakarta, naik bis itu kami dengan teman-teman. Naik bis dulu dari Padang Jakarta itu 36 jam. Ya, kami ke perpustakaan UI, Trisakti, ya, kampus besar masa itulah ya. Terus ke Kuitang, ke Senen ya, nyari buku bajakan. Terus cari buku bajakan komputer. Waktu itu programnya WordStar sama KaiWriter, program tahun 90-an. Bela-belain kami ini, anak-anak kampung ini dulu. Anak sekarang ini ngapain juga ada ke Kuitang cari buku. Itu tutorialnya di YouTube. Banyak. Masalahnya tinggal satu aja. Anda mau nggak? Kan kembali lagi kepada you motivasi. Ya. Terus penyimpanan file juga sama. Penyimpanan file yang benar adalah yang di bawah. Bab 1 6 Februari, bab 1 13 Februari, bab 1 12 Februari. Jangan bab 1 fix banget. Fix banget. Wes, ini terakhir. Ya keren sih. Saya juga ya lucu, bacanya lucu gitu, kayak stand up komedi aja. Tapi bukan itu. Masalahnya kan dosen pembimbing dan juga Anda perlu tahu kapan revisi terakhir yang dilakukan. Revisi terakhir adalah 28 Februari. Bab 1. Jadi nggak sulit mencari file jadinya. Ini adalah cara yang benar. Kalau ini saya wajibkan kepada pembimbing saya. Cara seperti ini. Supaya saya juga bisa meriksa kapan revisi terakhir yang dilakukan. Ya, karena saya ini kan kalau bimbingan dengan laptop. Nanti kalau udah terakhir, bab 5 baru di print. Supaya nggak buang-buang ongkos printer. Kasihan juga mahasiswa saya. Kemudian pemahaman dasar metode penelitian dan statistik penting. Nah, oke, dari tadi saya bicara soal kuantitatif ya. Tapi kebetulan saya degree-nya 2 ya. Selain ekonomi juga fisik.
Jadi saya itu menguasai kuantitatif dan kualitatif. Kalau kuantitatif, Anda harus menguasai statistik atau keuangan atau akuntansi. Ya, kalau di Fakultas Teknik tentunya ada Corel Draw, ada AutoCAD dan lain-lainnya. Nah, kalau kualitatif bagaimana? Kualitatif itu juga ada aplikasinya, namanya NVivo. Ya. Jadi bukan hanya kuantitatif yang menggunakan aplikasi. Yang saya tahu NVivo, tapi saya yakin pasti ada lagi yang lain. Pasti ada lagi yang lain. NVivo, terutama bagi jurusan komunikasi, ilmu komunikasi, FISIP, itu NVivo. Ya. Kemudian Anda juga agak jarang sih memang, agak jarang pelatihan metode penelitian kualitatif, agak jarang, tapi ada gitu. Tapi ada. NVivo memang tidak terlalu populer, tapi ya ada. Tutorialnya saya yakin juga pasti di YouTube ada. Nah, sekarang begini, mahasiswa ini kalau saya tanya, kamu nanti kalau mau bikin skripsi, kalau saya ngajar di FISIP ya, bukan ngajar di ekonomi, kalau ekonomi udah pasti kuanti. Kalau FISIP ada dua pilihan, kuanti atau kualitatif. Pakai hitung-hitungan atau enggak? Kalau kuantitatif pakai hitung-hitungan, kalau kualitatif enggak pakai hitung-hitungan. Terus saya tanya mahasiswa, Dek, Mas, kamu nanti kalau mau bikin skripsi, kuanti atau kuali? Kuali, Pak. Alasannya, saya nggak terlalu tertarik hitung-hitungan. Nah, saya ketawa. Emang kuali itu mudah, nggak pakai hitungan. Skripsi kualitatif itu lebih sulit daripada kuantitatif. Trust me, percayalah. Lebih sulit. Kuantitatif itu tinggal masukkan aplikasi, keluar angka. Kualitatif tuh Anda harus interview, Anda harus kompilasi, nggak bisa diakalin. Jadi kalau alasannya kualitatif karena nggak bisa hitung-hitungan, salah. Karena Anda tuh kalau nggak bisa hitung-hitungan, sudah dibantu sama aplikasi, kecuali kalau ngitungnya manual. Jadi Anda milih kualitatif, ya karena Anda memang suka melakukan skripsi secara kualitatif. Anda suka melakukan interview, bukan responden questionnaire. Kalau responden questionnaire kan jawabannya ya, tidak, setuju, sangat setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Kalau kualitatif kan harus explore ya, interview. Katakanlah misalnya kalau masalah branding, kebetulan kalau saya orang marketing ya, branding misalnya, mengenai merek. Kalau kuantitatif kan cuma ditanya, apakah ada bagaimana persepsi Anda terhadap misalnya brand kafe kopi X gitu kan, memiliki citra merek yang baik, tinggal jawab sangat setuju, sangat tidak setuju, atau ragu-ragu gitu kan. Tapi kalau kualitatif, Anda datengin pemiliknya, Anda interview 1 jam 2 jam. Anda ketemu dengan customer loyal, customer yang dalam 6 bulan itu berkali-kali nongkrong di kafe kopi tersebut, di kedai kopi tersebut. Harus interview 1-2 jam, Anda gali ide-idenya itu. Capek. Dan ini yang terakhir, tapi menurut saya juga salah satu yang penting adalah attitude dengan dosen pembimbing. Ya. Terus teman dan juga aturan kampus. Jadi ini faktor eksternal. Dosen pembimbing, tapi juga signifikan. Pertama ya, ini ada image bahwa dosen pembimbing ini adalah tidak ada saat dibutuhkan. Dosen yang mana ini? Ada saat tidak dibutuhkan. Makhluk setengah manusia dan setengah malaikat pencabut nyawa. Penyebab utama skripsi tak kunjung selesai. Pemicu depresi mahasiswa. Mudah-mudahan Pak Budi nggak setuju dengan ini. Jadi kebetulan kalau yang Muslim ya, ayat di Quran menyatakan bahwa Allah itu tidak akan memberikan cobaan melebihi kemampuan umat. Tapi kalau dosen sering memberikan cobaan melebihi kemampuan mahasiswa. Jadi dosen itu udah kayak Fir'aun aja. Tapi sebenarnya kadang-kadang hal tersebut terjadi karena ulah mahasiswa. Saya itu pernah dapat mahasiswa yang kalau janji itu 90% telat.
10% ngaret. Jadi nggak pernah tepat waktu. Padahal saya udah nunggu-nunggu. Nih, pahamilah karakter dan kesibukan dosen. Etika yang harus diperhatikan. Dosen itu kerjanya tidak hanya mengajar. Ada beberapa dosen yang juga dagang, bisnis, konsultan, pegawai negeri. Ya kayak saya juga ASN. Ya, weekend, malam, saya ngajar. Jadi, tugas kami, saya itu bukan hanya melayani Anda sendiri, juga ada pekerjaan yang harus saya selesaikan dan lain-lain. Syukurnya sekarang udah ada handphone. Dan saya tidak keberatan kalau misalnya bimbingan mahasiswa di kantor. Jangan sampai seperti mahasiswa saya tadi, langsung sangat pede, Bapak pasti ada di kampus. Nah, ini kalau saya sih orangnya nggak feodal-feodal amat ya. Nggak selalu Anda harus, maaf Pak, mengganggu waktunya. Nggak terlalu lah saya begitu ya. Tapi barangkali tidak semua dosen, ingat ya, tidak semua dosen seperti saya. Saya tuh dulu pernah punya mahasiswa di satu PTS bimbingan. Kebetulan PTS tersebut itu kalau bimbingan skripsi itu 2. Jadi ada dosen pembimbing utama dan dosen pembimbing kedua. Nah, jadi dosen pembimbing utamanya saya. Saya orangnya santai. Ketemu, Pak, guys, ya, paling gitu doang. Nah, kebetulan asisten saya ini ibu-ibu yang orang Jogja asli, yang gaya-gaya kayak keraton gitu. Jadi suatu hari mahasiswa saya tuh gayanya seperti gaya menemui saya, dimarah-marahin sama si ibu itu. Kamu itu kurang ajar, nggak tahu sopan santun dan lain-lain. Nah, kalau saya kan santai aja. Ya, artinya gini, dosen tuh macam-macam. Ada yang gaya keningratan dan ada yang sudah, dan dalam tanda kutip gaul gitu. Anda ngikutin yang di atas, jangan ngikutin yang di bawah. Asumsikan saja dosen ini gayanya ningrat lah. Jadi kalau mau ketemu, selamat pagi Pak, mohon maaf mengganggu waktunya. Apakah Bapak punya waktu? Jangan. Begitulah kira-kira. Gunakan bahasa formal. Dan yang jangan lupa tuh, ini dulu pernah ada mahasiswa ya, Pak, saya bisa bimbingan nggak? Kamu siapa? Saya bilang kayak gitu. Dijawabnya apa? Masa Bapak nggak kenal? Lah emangnya saya bisa ngelihat mahasiswanya pakai handphone kok. Langsung aja saya marah-marahin. Kamu tuh harus memperkenalkan diri dulu. Akhirnya baru dia paham ya. Nah, ada juga mahasiswa yang, Pak, Bapak kapan bisa ketemu? Hari Selasa jam 10. Kalau jam 12 aja gimana Pak? Loh, gimana sih? Dia yang nanya, terus dia yang nawar gitu. Kalau saya dulu nggak pernah nawar sama sekali. Saya tanya dosen bimbing, Pak, kira-kira kapan kita bisa bimbingan lagi Pak? Hari Kamis jam 8 malam. Iya Pak, siap. Hari Kamis jam 8 malam saya sudah ada janjian. Saya batalkan. Karena saya memang niat skripsi saya selesai. Ya kecuali kalau janjinya tuh dengan yang lebih penting gitu. Misalnya mendadak ada keluarga yang meninggal, terus ada melayat, nah itu lain masalahnya. Itu emergency. Dan saya pikir dosen pembimbing kita juga akan memaklumi kalau emergency. Tapi kalau sampai hal-hal yang ini, dan alasan yang paling konyol itu adalah macet. Macet itu alasan paling konyol. Ya. Kalau misalnya mahasiswa kelas ekstensi kemudian tiba-tiba tugas keluar kota, itu saya maklum lah. Ya. Tiba-tiba banjir kayak kemarin itu saya maklum. Tapi kalau macet tanpa ada sebab kecelakaan atau hal-hal yang sangat ini nih kadang-kadang macet. Udah tahu rumahnya di Citayam. Kampus di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Rumah Citayam. Janji jam 10 pagi. Berangkat jam 9. Ya nggak kejar lah waktunya. Yang bener aja gitu. Terus dosen jam 11 ngajar. Begitu sampai kampus, jam 11 kurang 5. Dosennya bilang gini, maaf ya, saya ngajar. Anda tunggu saya selesai ngajar. Ngajar 2 jam. Jam 1 selesai. Dosennya makan dulu. Kalau muslim, sholat dulu. 1:30 baru bisa. Anda 2,5 jam menunggu sia-sia. Yang salah kan Anda. Ya.
Komunikasi dengan email selalu isi subjek email, jangan biarkan kosong. Kenapa? Kadang-kadang saya juga gini, Pak, mohon maaf, terima kasih saya sudah mengirimkan email ke Bapak gitu kan. Oh iya. Karena saya sibuk, saya jawab, oh iya gitu kan. Terus ternyata emailnya subjeknya kosong. Terus saya cari-cari email mahasiswa, karena email saya banyak ya kan, banyak, ada puluhan bahkan ratusan gitu. Ini si mahasiswa saya emailnya yang subjeknya apa ya? Tulis nama Budi. Nama Budi banyak. Ya. Kalau namanya apalagi Evi, Evi juga banyak. Nah, apalagi tulis ya, skripsi bab 1 apa gitu, revisi 28 Februari. Jelas, fokus. Jadi saya juga lagi-lagi saya juga tahu bahwa Anda skripsi itu revisi terakhir 28 Februari. Ya. Kemudian ini saya pikir juga sudah sedikit dibahas tadi, tapi ada yang bold ya, yang saya tebalkan di bawah itu, jangan pernah mangkel dan sebel dengan dosen pembimbing. Dosen pembimbing ini juga manusia. Saya dulu punya dosen pembimbing itu 1 dan 2. Dosen pembimbing utama saya adalah wakil rektor 2. Seminggu kadang-kadang saya minta waktu sama dia, nggak ketemu-ketemu, sampai akhirnya dia yang kasihan dengan saya. Untung dosen zaman dulu dia yang kasihan sama mahasiswanya. Akhirnya dia minta saya ke rumahnya malam-malam, jam 8, jam 9 malam. Dosen pembimbing kedua saya, ya, ini mohon maaf ya, sepertinya dia itu sering berantem sama istrinya. Jadi sepertinya ada masalah keluarga. Nah, akhirnya apa? Mudi. Kadang-kadang baik, kadang-kadang ramah, kadang-kadang bete gitu kan, jutek gitu, laki-laki tapi jutek. Nah, ya apa ya? Kita harus maklum. Karena dosen juga manusia, dia juga punya masalah-masalah pribadi yang barangkali ya natural gitu. Kayak misalnya Anda punya dosen pembimbing wanita. Mohon maaf nih ya, lagi PMS. Jadi mudi juga. Ya, kalau bisa ya Anda harus tahu itu kapan dosen Anda pas lagi PMS itu kapan. Misalnya awal bulan. Ya. Kalau bisa awal bulan itu adalah hari-hari yang Anda hindari untuk ketemu. Natural. Ya, kalau Anda yang wanita kan tahu sendiri gimana PMS itu. Ya, natural sekali. Ya, atau juga misalnya dosen yang taat beragama, misalnya yang rajin puasa Senin Kemis gitu. Sehingga barangkali kalau tiap hari Senin Kemis dia agak letih, agak kurang bergairah untuk melayani Anda berdiskusi, ya saya kira wajar yang lagi lapar. Anda bisa pilih hari Selasa, Rabu, Jumat, dan seterusnya. Oke, revisi itu pasti. Bahkan beberapa kampus mensyaratkan minimal sekian revisi. Jadi kalau revisinya itu kurang dari sekian, Anda nggak boleh sidang. Karena dianggap skripsinya ecek-ecek. Maka itulah revisi itu semangat. Saya dulu pernah punya mahasiswa, pagi saya suruh revisi, sore datang. Sore saya revisi, besok paginya datang. Malah bukan mahasiswa yang menghindari dosen, karena takut ditanya skripsi. Saya malah menghindari dia. Saya kalau lagi jalan di kampus, itu mahasiswa saya ada nggak? Kalau nggak, saya malah kejar-kejar. lagi kadang-kadang saya lagi pengen istirahat, lagi pengen santai, atau mahasiswanya datang. Tapi kan saya kan nggak boleh nolak, karena hak mahasiswa untuk dilayani. Malah saya menghindari, kalau bisa jangan dia. Karena dia pagi, sore datang, sore, pagi datang. Kadang-kadang weekend, Pak, udah kalau weekend nggak weekend. Waktu keluarga. Kira-kira seperti itu. Dan berikutnya adalah peraturan kampus. Misalnya kayak TOEFL, ada beberapa kampus yang mensyaratkan TOEFL. Ada kalau misalnya Anda jurusan sastra Jepang, mensyaratkan Jepang misalnya, atau sastra Mandarin, bahasa Cina, sastra Arab, dan lain-lain, ya kan? Kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting adalah format. Banyak mahasiswa yang acuh dengan format, yang mengakibatkan ketika pas bab 5, Anda baru ngikuti format, berantakan jadinya.
sudah capek-capek bikin bab 5, ternyata Anda tidak sesuai dengan format skripsi kampus yang bersangkutan. Begitu diperbaiki, formatnya jadi berantakan. Jadi format itu langsung Anda mulai dari hari pertama. Dari bab 1 Anda harus ikut format, jadi sampai bab 5 Anda tidak perlu lagi melakukan revisi-revisi format. Karena terutama tabel ya, tabel grafik itu berantakan jadinya. Kalau formatnya berubah. Percayalah, bukan 1-2 orang mahasiswa yang menangis gara-gara udah capek bikin skripsi, begitu tidak sesuai format, ditolak untuk sidang, begitu direvisi, berantakan tabelnya. Mesti input ulang lagi, aduh kacau balau, segala macam. Dan bergaulah dengan teman yang memang sesuai. Kalau Anda punya teman yang kerjanya nongkrong dulu, pas Anda skripsi sementara pending dulu lah. Kata-kata beracun. Oh, udah skripsi sombong ya, nggak mau gaul sama kita lagi ya. Itu kata-kata beracun. Acuhkan sajalah. Saya dulu skripsi itu 9 bulan. Saya bukan mau ngeles ya. Bukan karena saya males. Ya, zaman dulu dosen memang, ya seperti itulah. 9 bulan. Itu selama 6 bulan terakhir itu, nyaris saya nggak bergaul. Seperti ansos. Tapi ada teman juga yang 2 tahun baru selesai gara-gara dia ngikutin kata-kata beracun temennya itu. Tahan dulu. Ya, apalagi zaman sekarang. Wah, godaannya banyak banget. Zaman dulu aja yang tidak terlalu banyak godaan, ada kawan-kawan saya yang 2 tahun, setahun setengah skripsi baru selesai. Ya. Nah, saya kira ini tidak perlu saya jelaskan ya. Bukan HP-nya diletakkan jauh-jauh, lebih tepat barangkali medsos kurangi. Kalau perlu Anda WA grup yang aktif, saya sementara left dulu ya dari grup. Saya lagi konsentrasi skripsi, nanti kalau sudah selesai tolong saya diundang lagi. Itu banyak beberapa mahasiswa saya yang melakukan tindakan bijaksana seperti itu. Ya, atau di Facebook sementara, atau caranya di freeze dulu atau gimana, terserah. Dan yang paling terakhir adalah doa dan restu orang tua. Mungkin kasus ini jarang terjadi ya, tapi pernah terjadi sekali. Pada mahasiswa saya, salah satu lulusan terbaik di sebuah perguruan tinggi swasta di Kebonjeruk. Tidak jadi lulusan terbaik, gara-gara pas sidang dapat nilai C. IP 3,8. Nilainya A semua, cari B susah, giliran sidang C. Anda tahu kenapa dia dapat C? Kebetulan di kampus tersebut kalau sidang dosen pembimbingnya ikut nyidang. Jadi ada 3 penguji, 2 penguji eksternal dan 1 adalah pembimbing. Jadi ketika ini mahasiswa public speaking-nya bagus, pinter, calon lulusan terbaik, begitu sidang ngeblank, hanya ini nggak bisa jawab. Ini kayak orang mau nangis, mukanya juga kecut gitu kan. Terus akhirnya lulus dengan nilai C, tidak memuaskan lah. Begitu selesai sidang dia nangis, terus saya tanya, kamu kenapa kok tidak seperti biasanya? Saya jujur sebagai pembimbing kecewa, karena saya pikir kamu minimal B lah, supaya Anda bisa lulus dengan cum laude. Ini kalau begini kan Anda tidak bisa lulus cum laude. Jawabannya, iya Pak, salah saya, karena tadi pagi saya berantem sama ibu saya. Lah, gimana? Kok berantem sama ibu? Ya, saya bilang, saya mau komentar nasi sudah jadi lontong, ya nggak mungkin dia bisa nasi lagi. Ya udahlah, jadi pelajaran kalau kamu ambil S2, minta 2 restu orang tua, ya kan, terutama ibu. Ya barangkali kata-kata klasik surga di bawah telapak kaki ibu itu sudah pastilah. Ya, badai saja berlalu, banjir berlalu, skripsi juga pasti berlalu. Yang pertama tadi saya bilang apa? Skripsinya biasa-biasa aja, cepat selesai. Skripsi yang berkualitas, lama selesainya. Skripsi yang berkualitas, cepat selesai. Terserah. Tapi skripsi yang terbaik adalah yang selesai. Percuma punya skripsi yang canggih, tapi nggak selesai. Ya, it's always seems impossible until it's done. Bikin skripsi itu kadang-kadang memang bisa nggak ya, 100 halaman, 70 halaman, kayaknya susah. Tapi kalau Anda kerjakan, pasti bisa. Insya Allah lah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini berapa lama saya nih ngomong? Ya,
45 menit lah sesuai target. Barangkali saya kembalikan kepada Mbak Rina jika ada tanya jawab. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih Pak Donan. Sama-sama. Dan buat teman-teman semua, ini kita akan buka ya sesi tanya jawab, dan ini udah ada beberapa pertanyaan yang mungkin Pak Donan bisa jawab ya di chat nih Pak. Oke, selamat sore Pak Donan. Ini dari Balkis Habibah ya. Saya Balkis, mahasiswa semester 4. Izin bertanya Pak, bagaimana tips untuk menemukan atau mengemukakan ide untuk judul selain ATM dari jurnal? Terima kasih Pak. Gimana nih Pak Donan pertanyaannya? Oke, pertanyaan yang bagus banget nih kayak. Oh, sorry. Terima kasih. Oh ya, sepertinya Mbak Balkis ini idealis nih, bagus. Tapi kalau boleh saya tahu dari fakultas mana dan prodi mana, Mbak? Boleh Kak Balkis ngechat atau pakai audio nih biar Pak Donan tahu ya dari mana nih Kak Balkis nih. Dari jurusan teknologi hasil pertanian, prodi teknologi industri pertanian, Pak. Oke, mungkin Pak Donan bisa sambil dijelaskan, nanti Kak Balkis mungkin bisa ngechat ya. Oke, saya asumsikan saja dari Fakultas Ekonomi jurusan manajemen lah ya. Ini saya punya cerita. Ada satu mahasiswa saya yang idealis, tapi saya izinkan untuk bikin skripsi karena dia lulusan terbaik, dan memang lulusan terbaik. IP dia 3,9. Satu-satunya dapat nilai B, harusnya 4 IP-nya, mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Bukan karena dia tidak cinta Indonesia, capek Pak ngafalinnya, UUD 45, Pancasila, dan lain-lain ya. Itu kejadian kurang lebih sekitar tahun 2009 atau 2010. Ya. Ceritanya gini. Waktu itu media sosial belum populer. Handphone yang terkenal adalah BlackBerry Messengers. Media sosial yang terkenal adalah waktu itu adalah Twitter dan Facebook. Nah, si mahasiswa tuh nanya sama saya kayak gini. Karena dia tuh memang anak rajin, lulusan terbaik. Dia nanya, Pak, bagaimana kalau saya menulis skripsi tentang media sosial? Facebook, Twitter. Kaget saya. Karena waktu itu, tahun 2010 itu, belum ada di kampus itu, mahasiswa itu yang pertama bikin. Dari mana dia dapat ide itu? Dari fenomena yang terjadi. Fenomena kekinian yang terjadi. Ya. Sekarang fenomena kekinian yang terjadi apa? Yang lagi tren. Katakanlah YouTubers, digital content. Terus saya belum menemukan mahasiswa saya bikin judul skripsi kayak gini nih. Kafe misalnya. Orang biasanya kalau bicara kafe, pasti bicara kualitas layanan. Yang kedua, kualitas produk. Enak nggak rasanya? Tapi belum ada mahasiswa saya sampai hari ini, sudah ada yang saya tantang, tapi kok nggak ada yang mau. Yang menulis pengaruh eksterior atau interior kafe yang instagramable. Sorry kalau saya salah ngomong ya, karena saya nggak terlalu update juga soal begituan. Jadi kan ada tempat-tempat tertentu yang memang sengaja didesain untuk foto-foto gitu, untuk dibikin Instagram atau apalah gitu, terus dia posting gitu. Terus pengaruhnya terhadap misalnya kepuasan konsumen atau minat beli atau minat kedatangan orang ke sana. Itu belum ada yang nulis itu. Saya udah nantang sebenarnya. Atau misalnya Pak Gubernur Jakarta, Pak Anies itu bikin jembatan penyeberangan lah, macam-macam dan lain-lain yang supaya kalau di foto-foto itu instagramable. Nah, ada nggak neliti bahwa apa yang dibikin Pak Anies itu efektif nggak sih untuk menarik masyarakat dari fenomena yang terjadi itu? Itu sama dengan medsos yang 10 tahun yang lalu itu, mahasiswa saya. Kaget saya. Kemudian salah satu syarat skripsi adalah teori. Saya bilang sama mahasiswa saya, kalau saya nggak masalah, cuma saya takut ketemu sama dosen idealis yang minta teori. Akhirnya mahasiswa saya, kebetulan dia anak orang kaya ya, habis duit 3 juta buat beli buku mengenai medsos di Gramedia Matraman. Sebut merek saya lagi. Di sebuah toko buku terkenal di Matraman. Ya. Habis 3 juta. Terus
datang bukunya ke saya. Masalahnya selesai? Enggak selesai. Ternyata buku-bukunya itu buku-buku populer, bukan buku textbook. Padahal dalam tulisan ilmiah nggak boleh pakai buku populer, harus textbook. Waduh, Dek, ini bukunya buku populer semua, tapi nggak ada yang textbook. Oke lah, nggak apa-apa. Ntar saya weekend saya coba ke Gramedia. Hari saya weekend ke Gramedia, terus saya cek. Ternyata memang susah nyari buku textbook. Saya ketemu cuma 2. Selebihnya adalah buku populer. Akhirnya saya temui Buka Prodi, waktu itu kebetulan cukup dekat juga dengan saya, Buka Prodi Manajemen. Saya bilang, Bu, kalau saya larang mahasiswanya, kasihan idealismenya. Saya larang. Jangan dilarang. Biarkan dia dengan judul yang unik, karena pada masa itu 11 tahun yang lalu belum ada orang menulis judul mengenai media sosial. Biarkan dia lanjut. Walaupun kualitas skripsinya barangkali belum bagus karena keterbatasan textbook. Kebetulan waktu itu saya juga ada perjalanan ke Singapura. Saya akan bantu, barangkali kalau di Singapura, di toko buku, saya akan ketemu buku-buku textbook mengenai media sosial. Tapi nggak ketemu juga waktu ke Singapura. Karena memang belum ada. Memang belum ada waktu itu. Yang ada buku populer banyak. Yang ditulis oleh, ya buku populer itu contohnya kayak Kambing Jantan, Raditya Dika, itu buku populer tuh. Kalau Ernest Prakasa itu Cek Toko Sebelah, itu buku populer. Kalau textbook itu kan manajemen pemasaran. Pemasaran melalui media sosial, itu textbook, buku-buku teori. Kira-kira seperti itu. Bagaimana Mbak Balkis? Oke, jadi tadi Balkis itu Pak dari mahasiswa jurusan Teknologi Hasil Pertanian, Prodi Teknologi Industri. Wah, apalagi pertanian, Mbak. Salah satu kesulitan ilmu sosial untuk bikin skripsi adalah judulnya itu saja. Wah, saya ini ya kalau dalam bahasa tanda kutipnya, bahasa kasarnya, enek udah ngelihatnya saudara. Itu aja. Justru kalau ilmu sains ya, kimia, biologi, fisika, teknik itu, nah di beberapa kampus untuk jurusan sains itu malah dituntut dosen dan mahasiswa itu kalau bisa menciptakan judul baru, karena itu dimungkinkan. Contoh misalnya, saya waktu kuliah di luar negeri, itu saya pernah ketemu sama doktor ilmu serangga. Bayangin, ilmu serangga. Ngapain coba kuliah ngurusin serangga gitu? Binatang yang tanda kutip mungkin menjijikkan. Tapi, disertasi dia itu adalah mengenai lalat. Tipe-tipe lalat seluruhnya. Sampai dia ke Afrika tuh cari lalat. Kalau ilmu sosial, apa? Gitu-gitu aja ilmu sosial itu isinya. Iklan lagi, iklan, merek, kepuasan konsumen, pengaruh acara televisi sadis dan pornografi terhadap perilaku. Bosen lah. Justru kalau ada teknologi pertanian itu, cobalah, banyak lah. Contohnya misalnya kayak Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas itu menciptakan Dubang ya, durian abang, atau di Indonesia ini yang penuh dengan pertanian tanahnya subur makmur tapi pertanian ketinggalan sama Thailand. Barangkali Anda bisa menulis tentang bisa nggak di Indonesia ini musangking Malaysia ditanam di sini gitu kan, sehingga orang Indonesia nggak perlu bayar mahal untuk beli musangking ke Malaysia. Di sini bisa. Musangking kan 400 tuh sebutir tuh, sebuah itu mahal banget. Mungkin kalau ditanam di Indonesia bisa 150 harganya. Nah, dari sisi ekonomi devisa negara kita tidak hilang. Oke Mbak, makasih. Oke, selanjutnya. Saya kira mudah bisa dipahami ya Mbak. Semangat ya Mbak ya. Semangat ya Mbak ya. Oke, ini selanjutnya pertanyaan dari. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Siti Nur Aisyah, Pak. Ya. Ini Pak, saya mau tanya kalau untuk skala pengukuran ordinal itu contohnya gimana ya Pak? Saya sedang UP Pak, masih kurang ngerti sama skala pengukuran yang ordinalnya. Jurusan? Di sini nggak disebut nih Pak, dia jurusan mana? Oke ya, saya jelaskan ya. Alhamdulillah nih, barusan saya bicara sama bimbingan saya kemarin mengenai ordinal. Jadi skala pengukuran NOER ya,
nominal, ordinal, interval, dan rasio. Itu dibagi dua, NO dan IR. NO itu nominal dan ordinal. Itu adalah data kualitatif sebenarnya. Dan IR, interval, dan rasio adalah data kuantitatif. Jadi begini, kalau saya mau cerita sedikit. Saya dulu pernah punya teman psikolog. Terus saya tanya sama mereka itu, Mbak, kalau psikolog tuh kerjanya apa? Bilang dua-duanya wanita. Mbak, kalau psikolog tuh kerjanya apa? Ya, dengerin curhat orang lah. Oh, masalah apa macam-macam lah. Kan kualitatif banget ya. Kualitatif banget. Mendengarkan curhat orang, perasaan itu. Tapi skripsi mahasiswa jurusan psikologi itu mayoritas kuantitatif. Nah, coba bayangin. Kita bicara masalah psikologi tapi kuantitatif, perhitungan. Kenapa? Nah, inilah hebatnya ilmu statistik. Nominal dan ordinal, data nominal adalah data kualitatif dan kita berikan simbol. Seperti pria 1, wanita 2. Kalau kita tulis wanita 1, pria 2, boleh nggak? Boleh, asal konsisten. Sekali kita memberikan coding, pengkodian 1 pria, 2 wanita, seterusnya 1 pria, 2 wanita. Kalau kita mau 1 wanita, 2 pria, maka seterusnya 1 wanita, 2 pria, dan seterusnya. Kalau ordinal, itu datanya kualitatif, tapi harus berurutan. Sekali berurutan, tidak boleh dibalik-balik. Contoh data ordinal adalah pendaftaran mahasiswa. Si A masuk duluan, NIM-nya 2021-001. Si B masuk belakangan, NIM-nya 2021-002. Nggak boleh ditukar. Nah, data ordinal contohnya adalah skala Likert. Saya ulang lagi, contohnya adalah skala Likert. Tulisannya L-I-K-E-R-T. Likert. Saya bantu tulis ya. Mungkin Anda sudah tahu, tapi takutnya kalau nggak tahu. Minta tolong aja, Mbak, tulis skala Likert, Mbak. L-I-K-E-R-T, skala ya, skala Likert. K-E-R-T, Likert ya, skala Likert. Contoh skala Likert itu gimana? Misalnya bagaimana persepsi, apakah menurut Anda ya, citra merek dari kafe X itu baik di mata konsumen? Saya ulang ya pertanyaannya ya. Menurut Anda, citra merek kafe kopi, kedai kopi X di mata konsumen itu baik? Baik kok, baik. Bagus. Terus yang orang kedua bilangnya, ya lumayan lah. Yang ketiga, oke. Yang keempat, nggak bagus. Yang ketujuh, benci, nggak suka kopi. Apaan itu? Jelek banget. Lah, kalau Anda bikin penelitian seperti itu, gimana cara mengolahnya datanya? 100 orang ada tanya, 100 isi kepala beda. Makanya sama si Likert dibikin apapun minumannya, makanannya teh sosro. Kebalik. Apapun pertanyaannya, jawabannya 1, sangat tidak setuju. 2, tidak setuju. 3, cukup setuju. 4, setuju. 5, sangat setuju. Urutannya begitu ya. 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. Katakanlah Anda suka dengan kedai kopi X itu. Anda jawab sangat setuju. Nah, itulah ordinal. 5 itu hanya kode sebenarnya, imajiner. Tapi dalam ilmu statistik, angka 5 itu menggambarkan persepsi konsumen atau apapun lah pertanyaannya terhadap kedai kopi X. Kira-kira seperti itu. Bisa dipahami kira-kira Mbak Siti Nur Aisyah tadi? Jurusan mana ini, Mbak? Nggak disebut nih, Pak. Nggak disebut. Ya nggak apa-apa lah. Kira-kira konseptualnya seperti itu. Bisa, Pak. Nggak perlu jurusan apa. Konsepnya sama. Oke. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Sani Ainur Rizky. Selamat sore, Pak. Izin bertanya, jika dosbing selalu sibuk dan kurang responsif, apa yang sebaiknya mahasiswa lakukan agar skripsinya cepat selesai selain menunggu balasan dari dosbing? Terima kasih. Beberapa kampus memiliki aturan yang berbeda.
Tapi akan apes sekali kalau kampus Anda tidak memiliki aturan soal ini. Ya, kampus yang baik itu selalu mentargetkan mahasiswa menyelesaikan skripsinya paling lama itu 1 tahun. Dengan target awal adalah 6 bulan selesai. Jadi kalau 6 bulan itu sekarang gini. Si A sudah 5 bulan. 5 bulan itu baru bab berapa? Bab 1. Di cross check. Ini kenapa si A tuh baru bab 1 padahal sudah 5 bulan? Oh, ternyata si A ini jarang datang, males orangnya. Oh, kalau gitu ya udah biarin aja. Tapi ternyata setelah di cross check, dosen pembimbingnya yang tidak punya waktu. Ini Kaprodi ini harus segera mengganti dosen pembimbingnya. Sebab gini loh, kadang-kadang saya juga suka heran sama beberapa teman dosen yang sibuk. Mereka diminta untuk membimbing bersedia. Tapi begitu proses bimbingan mulai, mahasiswanya nggak diurus. Tapi kalau mahasiswa komplain, mereka marah-marah. Kasihan saya sama mahasiswa. Itu akhirnya makhluk setengah malaikat pencabut nyawa itu benar juga. Gitu. Kalau saya sih solusinya, kalau memang benar Anda sudah mati-matian, berusaha cepat, Anda harus lapor kepada Kaprodi Anda untuk minta ganti dosen pembimbing. Ya. Nah, yang kedua, kalau misalnya itu tidak ada aturannya di kampus Anda, dan ini menyedihkan sekali ya, yang kedua adalah ketika Anda bisa bertemu dengan dosen pembimbing Anda siapkan skripsi Anda kalau bisa langsung bab 5. Bab 5, langsung bab 5. Bawa Anda skripsi, kopas sana, kopas, wah jadi skripsi, datang, Pak, ini Pak, karena Bapak ini susah banget ditemuin ini, saya sudah berusaha, ini cuman ini, kira-kira skripsi seperti ini gimana Pak? Syukur-syukur si Bapak ini karena sibuk, ya udahlah, oke saya approve. Tapi itu kalau beberapa kampus tertentu kan nggak boleh seperti itu, karena minimal proses bimbingan ada yang minimal 10 kali, ada yang minimal 14 kali, nggak boleh 2 kali ketemu langsung bab 5. Nggak benar juga itu. Tapi ya barangkali solusi pertama adalah solusi yang administratif, ya. Solusi kedua adalah solusi yang nyeleneh. Minta ganti pembimbing. Dosen sibuk itu, aduh, kasusnya bukan kasus Anda aja, Mbak. Di semua kampus ada pasti. Diminta bimbing mau, tapi mahasiswanya nggak diurus. Kasihan gitu. Oke. Kalau misalnya belum puas dengan jawaban, mungkin Anda bisa ceritakan di mana masalahnya. Anda sudah coba janjian dengan dosen itu di tempat kerjanya misalnya, kalau dia sibuk di kampus. Misalnya Anda bisa temuin di kantornya gitu. Yang ngalah sedikit lah. Ya, oke. Iya, terima kasih. Pak, selanjutnya ini pertanyaan dari Bintang. Mungkin kita akan singkat ya Pak pertanyaannya, karena ini jawabannya sorry, karena kayaknya banyak pertanyaan yang mungkin Bapak bisa jawab kayaknya nih Pak. Yang pertama, yang selanjutnya ini dari Bintang Pak. Dia ini mahasiswa semester 8 sedang mengerjakan skripsi. Dia mau tanya, dia sudah banyak banget mengumpulkan jurnal, namun karena saya merasa semuanya penting jadi saling berkaitan. Saya bingung memilih jurnal yang tepat dan relevan. Apakah saran Bapak terkait hal tersebut? Oke, sekalian dirangkum ya Pak ya. Yeah. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Lailatul Badriyah. Saya Lailatul Badriyah ingin bertanya mengenai teori. Bagaimana cara mendapatkan teori? Apakah setiap pendapat yang disampaikan dalam tulisan, baik buku, artikel, dan lain-lain dapat digunakan sebagai teori? Terima kasih Bapak. Ya, ini saya sudah dapat pesan sponsor nih, katanya waktunya mau habis, kalau jawab yang singkat. Aduh, kalau soal penelitian ini nggak bisa jawab singkat, karena dia sistematis dia. Tapi oke lah, saya coba ya Mas Bintang dan Mbak Lailatul Qadar tadi. Oh, kira Lailatul Qadar. Oke ya, yang pertama ya, soal jurnal, itu adalah yang terkini. Jadi kalau Anda punya pilihan 2017 sama 2016, pilih yang 2017. Dengan asumsi judulnya sama. Yang kedua, yang variabelnya lebih banyak. Misalnya, jurnal yang satu, pengaruh X1, X2, X3 terhadap Y. Terus Anda tertarik dengan X1, X2, X3. Jurnal satu lagi, X1, X2 terhadap Y. Pilih yang X1, X2, X3 terhadap Y. Yang terbaru, yang variabelnya lebih banyak. Yang ketiga, yang variabelnya lebih banyak menyerupai topik Anda. Misalnya topik Anda adalah
pengaruh A, B terhadap C. Jurnal yang satu, pengaruh A terhadap X, Y, Z. Yang satu lagi pengaruh AB terhadap Y. Nah, jurnal yang satu hanya satu variabel yang mirip. Jurnal yang satu lagi ada dua variabel yang mirip. Maka yang satu variabel mirip itu Anda hapus, dan yang kedua Anda ambil. Begitu juga dengan teori. Teori itu kalau ambil buku, kadang-kadang buku ini penulisnya sudah meninggal dunia. Buku terbitan 2010. Penulis sudah meninggal dunia. Atau sudah tua, sudah pensiun, sakit-sakitan, nggak bisa melanjutkan nulis buku lagi. Jadi kalau 2010, 11 tahun udah kelamaan. Maka cara mencari teori yang bagus adalah dari jurnal. Karena biasanya jurnal-jurnal itu diambil dari buku-buku yang lebih update. Biasanya, tidak semuanya. Nah, bagaimana memilih teori? Sebenarnya ada formatnya kok, Mbak. Mbak Laila ya. Ada formatnya memilih teori itu. Dari mulai yang paling luas, misalnya Anda jurusan manajemen pemasaran nih. Anda menulis topik branding. Mulai dari manajemen pemasaran, terus branding. Dan tidak semuanya harus ditulis, karena kan ada batas maksimal halaman. Ya, kalau landasan teori biasanya sekitar 20 halaman lah. Manajemen barangkali 2-3 teori, pemasaran 2-3 teori, branding 2-3 teori, udah 15-20 halaman cukup itu. Ya, Mbak Rina. Oke. Ini masih ada waktu sih Pak, kurang lebih 5 menit. Oh iya. Oke, masih ada waktu 5 menit Pak Donan. Mungkin ada pertanyaan yang kita perlu jawab lagi nih Pak. Banyak soalnya pertanyaannya ke Bapak nih. Oke, jadi kita pilih ya. Selanjutnya dari Dwi Khaira. Dia mahasiswi semester 4 jurusan SI. Kalau untuk mencari referensi untuk jurusan SI bagaimana ya? Soalnya kan hampir sama dengan jurusan IF tentang coding. Terima kasih. Terus Bisa 2 pertanyaan? Iya, baik Pak. Ini dari Antoni, dia semester 6 memilih dosen pembimbing lebih baik pembimbing yang luas, fleksibel dan mudah dihubungi dan mudah menyetujui, atau dosen yang agak killer saat menjadi dosen penguji namun baik kepada murid-murid bimbingannya. Namun beliau terkadang lupa dan bisa mudi. Mungkin Bapak bisa kasih ini aja kali ya Pak, pengarahan tentang memilih dosen pembimbing yang baik Pak. Ini bingung. Oke. Nah, yang pertama tadi siapa? Yang dari SI itu? Dwi Khaira. Ya, Mbak Dwi. Saya tuh pernah nanya sama kawan saya dosen-dosen komputer ya. Apa sih bedanya SI, TI, dan ilmu komputer? Ternyata jawabannya tuh ngambang. Dan sudah banyak kali dosen yang saya tanya, baik PTN maupun PTS, bahkan di luar negeri pun, bedanya TI, SI sama ilmu komputer science itu mereka ngambang. Makanya kalau rekrutmen tenaga kerja, dicari sarjana komputer, mau IT, mau SI, mau ilmu komputer, diterima semua biasanya. Nah, sehingga Anda harus fokus. Misalnya kalau kebetulan istri saya programmer ya, programmer juga nggak bisa semua programnya bisa kok. Istri saya dulu expert di Java ya, di Java language. Sehingga tesisnya waktu ngambil S2 itu adalah mengenai Java. Jadi Anda tesis atau skripsinya itu fokusnya di mana gitu. Kalau coding itu kan, walaupun saya bukan sarjana komputer, tapi saya agak paham sedikit mengenai coding itu luas itu. Fokus kemana gitu. Misalnya web designer, web design juga luas. Mau web yang seperti apa? Program itu juga luas. Apalagi sistem informasi itu lebih luas lagi. Memang sebaiknya sebelum mencari buku itu topiknya apa? Ya. Itulah yang jadi patokan. Nah, kalau untuk IT dan SI, namanya juga ilmu komputer. Saya pikir e-booknya tuh udah banyak banget gitu. Saya juga kalau di grup di kampus itu kalau yang dosen-dosen IT sama SI itu hampir berapa hari sekali pasti mereka ngirim e-book yang baru. Karena kan mereka kan orang teknologi komputer ya. Jadi sangat itu. Nah, pilihan yang kedua, pertanyaan kedua ini adalah pertanyaan yang
dua-duanya saya jawab bagus. Jadi ada teman-teman mahasiswa, ada adik-adik mahasiswa ya, yang lebih suka dosen yang ketika bimbing dia strict, tapi skripsinya bagus, sehingga pas ujian sidang tidak banyak pertanyaan dari dosen penguji, karena skripsinya udah bagus. Ada mahasiswa yang suka memilih dosen pembimbing yang gampang-gampangin, sehingga cepat selesai, tapi pas ujian dibantai. Nah, itu pilihan ada pada Anda. Anda siap dibantai, Anda punya kepercayaan diri untuk berargumen dengan dosen penguji, pilih dosen yang baik. Tapi kalau Anda orangnya yang cenderung agak kurang pede, kurang bisa menjelaskan dengan baik, tidak suka dihujani berbagai pertanyaan-pertanyaan yang memojokkan, Anda pilih dosen yang killer, pas membimbing skripsi itu strict, tapi skripsi Anda jadinya bagus, berkualitas, nyaris tanpa cacat, sehingga ketika sidang, tidak banyak pertanyaan. Pertanyaan normatif-normatif aja, paling typo error, tanda baca, ini formatnya agak-agak melenceng sedikit, agak miring-miring dikit nih. Karena sudah bagus isinya. Ya terserah Anda pilih yang mana. Saya tidak bisa menjawab mana lebih bagus kok. Kalau saya maunya dua-duanya, dosen bagus tapi cepat selesai. Tapi kan yang sempurna itu kan cuma underline the backbone. Kalau itu kan susah. Ya silakan. Terima kasih Mbak Rina. Sepertinya pertanyaannya sudah semua dijawab nih Pak ya. Dan waktunya juga sudah cukup. Kalau gitu teman-teman sampaikan terima kasih dulu buat Pak Donan sebelum Pak Donan meninggalkan room-nya ya. Terima kasih buat Pak Donan yang sudah memberikan masukan. Terima kasih, semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua skripsi ya Pak ya. Oke. Kalau gitu teman-teman semuanya link sudah diisi belum nih? Karena udah dikirimin sama tim SLA ya, jadi bisa diisi, nanti jangan sampai salah emailnya karena kita akan kirim semua melalui email. Jadi sebelum selesai kita seperti biasa akan foto dulu ya teman-teman. Ini ada 4 slide, kita foto bareng. Tolong dinyalakan audionya, kameranya, biar kita bisa lihat nih wajahnya. Pak Donan kita akan foto dulu ya Pak ya. Ini ada 4 slide. Ya. Oke. Apa kabar Mas Fikri? Sehat Pak. Ya Pak ya, yang iya, saya juga agak surprise banyak mahasiswa saya juga. Oke, teman-teman kita foto ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Dan yang terakhir slide-nya 1, 2, 3. Oke. Kalau gitu teman-teman semuanya, terima kasih buat partisipasi di webinar kali ini. Terima kasih khususnya buat Bapak Donan yang sudah memberikan waktunya dan berbagi ilmu sama kita semua ya untuk bisa membuat skripsi yang mudah-mudahan bagus, lancar, semuanya nggak ada masalah. Buat teman-teman yang lagi skripsi semoga berjalan lancar, baik hasilnya. Teman-teman yang mau skripsi juga semoga ya, nggak ada masalah. Boleh kalau gitu kita ketemu di webinar atau knowledge sharing berikutnya. Tetap follow Instagramnya SLA Academy dan subscribe YouTube-nya jangan lupa karena kita punya tayangan baru yaitu namanya Binal, Bincang Fenomenal. Teman-teman boleh tonton karena itu banyak banget ilmu-ilmu yang akan kita kasih ke teman-teman semuanya seputar pendidikan atau tentang hal-hal yang sedang yang sedang berkembang saat ini menjadi perbincangan saat ini. Kalau gitu terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat webinar kali ini. Saya Rina Rosita pamit, mohon maaf atas kekurangan. Kita ketemu di webinar berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.